Kali ini kita akan mengupas standar NFPA 25, Sistem Proteksi Kebakaran. Selamat mengikuti, salam quality! Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas ruang lingkup dari standar NFPA 25. Nggak cuma itu, kita juga bakal bahas langkah-langkah konkret gimana kalian bisa ikut andil nentuin masa depan standar ini. Buat kalian yang terjun di industri proteksi kebakaran, paham soal inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sesuai standar ini tuh bukan lagi pilihan ya, tapi udah jadi keharusan mutlak. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari standar utama NFPA 25, lanjut ke ruang lingkup inspeksi sistem, terus ngebahas langkah input publik, proses komentar publik, dan terakhir, sumber daya standar NFPA. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, standar utama NFPA 25. Bisa kita lihat di sini, ini adalah dasar kita. NFPA 25 edisi 2026 ini benar-benar didedikasikan penuh buat nentuin langkah-langkah presisi dalam hal inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran yang berbasis air. Jadi, ini bukan sekedar teori di atas kertas ya. Dokumen ini secara tegas ngatur prosedur operasional dari A sampai Z, mastiin sistem-sistem krusial ini bakal 100% bisa diandalkan pas kondisi darurat beneran terjadi. Lanjut ke bagian kedua, ruang lingkup inspeksi sistem. Biar kebayang kenapa standar ini butuh terus diupdate, coba deh kita lihat kompleksitas sistem yang diaturnya. Kalau kita ambil langsung dari indeksnya, standar ini ngewajibin frekuensi inspeksi dan pengujian yang super ketat buat banyak banget komponen. Mulai dari berbagai jenis katup atau valves, tangki air, sistem kabut air yang spesifik, sampai pompa pemadam kebakaran. Buat setiap item ini, NFPA 25 ngasih instruksi langkah demi langkah soal gimana inspeksi visual harus dilakuin, parameter pengujian apa aja yang wajib dicapai, dan prosedur pemeliharaan rutinnya. Semuanya demi mastiin sistem selalu siap tempur. Nah, yang menarik dari sini tuh, kita bisa lihat kalau NFPA 25 ini jauh dari sekedar daftar periksa alias checklist biasa. Dokumen ini ibarat organisme hidup yang super kompleks. Cakupannya itu luas banget, mulai dari sistem sprinkler busa air sampai ke saluran utama layanan kebakaran swasta. Nggak ada deh yang namanya nebak-nebak prosedur di sini. Semuanya diatur jelas dan mendetail terkait langkah pengujian dan pemeliharaannya. Masuk ke bagian ketiga, langkah input publik. Karena standar ini ngurusin begitu banyak variabel yang rumit, mereka tuh sangat ngandelin para profesional di lapangan buat ngasih masukan. Pertanyaannya, gimana sih cara kalian bisa ikut berpartisipasi? Gampang banget. Pedoman resmi NFPA udah nyediain 5 langkah pasti ini buat ngirim input publik lewat sistem online mereka. Bayangin aja, pengalaman nyata kalian di lapangan, misalnya pas nemuin cara pemeliharaan pompa yang lebih efektif, itu bisa banget loh jadi dasar buat ngerevisi edisi yang akan datang. Dan jangan khawatir, di sini dikonfirmasi kalau masukan yang udah kalian simpan atau kirim nggak bakal hilang kemana-mana. Semuanya bakal tersimpan aman dan bisa kalian pantau terus di profil kalian, tepatnya di bagian input atau komentar publik saya. Praktis banget kan? Sekarang, bagian keempat, proses komentar publik. Tapi ingat ya, ngirim ide awal itu baru langkah pertama dari siklus revisi standar ini. Mari kita lihat bedanya. Ada perbedaan prosedural yang lumayan tajam nih. Fase input publik di sebelah kiri itu murni tahap awal yang terbuka buat nampung saran-saran baru. Sedangkan fase komentar publik di sebelah kanan ini baru bisa dilakuin setelah laporan draft pertama rilis. Disinilah momen kalian buat ngajuin keberatan atau ngusulin perubahan teknis spesifik terhadap langkah-langkah pengujian yang baru aja dirumuskan. Jadi prosesnya emang bertahap. Terakhir, bagian kelima, sumber daya standar NFPA. Nah, buat ngasih masukan atau komentar yang berbobot soal prosedur pemeliharaan yang kompleks tadi, kalian pastinya butuh data yang valid kan? Halaman informasi dokumen NFPA nyediain banyak banget sumber daya penting. Tabel ini ngerangkum fungsinya. Kalian bisa ngebandingin edisi saat ini sama sebelumnya buat riset langkah-langkah inspeksi, ngikutin progres komite, sampai ada fitur khusus di mana kalian bisa langsung nanya hal-hal teknis ke staf ahli NFPA. Portal online ini tuh dibikin bener-bener user-friendly. Tujuannya simple, buat ngasih kalian akses instan ke daftar komite, laporan progres, sampai data riset statistik. Data-data ini krusial banget loh, ibarat amunisi tambahan yang bikin argumen kalian makin kuat pas ngusulin perubahan langkah-langkah operasional. Semuanya udah tersedia lengkap di ujung jari kalian. Menyadari betapa besarnya tanggung jawab di balik inspeksi sistem proteksi kebakaran ini, di mana setiap langkah pemeliharaan dan pengujian itu secara harfiah bisa nyelamatin nyawa, dan sekarang setelah kalian tahu langkah-langkah tepat buat ngasih feedback, satu-satunya pertanyaan yang tersisa buat kalian hari ini adalah, gimana kalian bakal manfaatin keahlian kalian buat ngebentuk standar keselamatan yang lebih baik di masa depan?
Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang mendalam ini. Semoga kalian makin terinspirasi buat ikut ambil bagian ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.